Halo teman-teman semua, salam kenal. Gue Andre dari Fuse Couple, Kedoya Mansion, part of Fuse Jakarta. Dan hari ini gue akan membawakan mengenai Understanding the Bible, pemahaman mengenai Alkitab. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa bareng-bareng ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kalau hari ini kami boleh berada di tempat ini Tuhan, bersama-sama Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar kiranya firman yang kami bahas hari ini Tuhan, yang kami pelajari hari ini Tuhan, itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kedepannya Tuhan bisa menjadi perubahan Tuhan, bisa membawa perubahan bagi kehidupan kami masing-masing Tuhan. Beracaralah Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan. In the name of Jesus we pray, amen. Oke teman-teman semua, hari ini gue akan membawakan mengenai Understanding the Bible. Nah, teman-teman mungkin sering berpikir ya, mungkin gue juga sama, kita sering berpikir bahwa kita nih udah lama jadi orang Kristen, kita ini sudah ke gereja setiap minggu, kita ini ikut komsel rutin juga tiap minggu mungkin, tapi kok sepertinya kayak belum ada perubahan ya dalam hidup kita gitu loh. Kita kayak masih merasa hidup kita ini masih sama-sama aja seperti yang dulu gitu, sebelum mungkin mengenal Kristus gitu loh. Lalu setiap hari kita juga mungkin ada baca renungan atau baca Bible, tapi kok hidup saya masih begini-gini aja. Nah, itu juga pertanyaan, mungkin menjadi pertanyaan banyak orang gitu, termasuk diri saya sendiri. Dan hari ini mungkin kita akan coba bahas mengapa sih hal itu bisa terjadi dan penyebabnya apa gitu. Dan kalau menurut saya kenapa sih orang nggak susah berubah gitu, walaupun setiap hari juga udah mungkin baca Alkitab, atau mungkin sudah ke gereja lama, mungkin karena pemahaman mengenai Alkitabnya tidak benar gitu loh, tidak sesuai dengan apa yang mungkin Kristus arahkan gitu. Dan kita akan mau belajar hari ini bahwa seperti yang dikatakan oleh Mazmur 119 ayat 105, bahwa firman Tuhan itu adalah berfungsi sebagai pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi ketika kita dalam kegelapan, ya firman Tuhan itu berfungsinya adalah untuk sebagai penerang, supaya kita bisa tahu jalan di depan kita nih seperti apa, dan kita harus melangkahnya ke arah mana. Dan itulah sebenarnya fungsi firman yang sesungguhnya. Jadi kalau kita sudah baca firman, tapi kita masih berada di dalam kegelapan, ya itu berarti something wrong gitu loh. Mungkin kita belum mengaplikasikan firman itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita belajar ya, apa sih pentingnya understanding the Bible gitu, dan dasarnya tuh apa? Why kita harus understand the Bible lebih deep lagi. Lebih bukan cuma sekedar baca, tapi kita juga mungkin harus memahami, harus bersedia diubahkan gitu loh oleh firman tersebut ya. Jadi poin pertama adalah kita harus menyadari bahwa firman itu betul-betul berasal dari Allah. Jadi apa yang kita baca di Alkitab itu bukan sekedar istilahnya cerita kayak fiktif gitu, cerita fiksi atau tulisan dari mungkin penulis-penulis Yohanes dan lain-lain gitu. Itu adalah firman Tuhan nyata, omongan Tuhan untuk manusia, cuma mungkin disalurkan melalui penulis-penulis seperti Yohanes dan lain-lain gitu. Jadi itu firman, kita harus menerima dulu bahwa firman Tuhan itu benar-benar berasal dari Allah. Bukan sekedar testimoni manusia, bukan cerita fiktif biasa. Dan ada firmannya di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 berbunyi seperti ini. Pada mulanya semuanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dijelaskan bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Allah adalah firman. Jadi itu tidak bisa dipisahkan ya teman-teman ya. Ya, ada pada mulanya bersama-sama dengan Allah ketika penciptaan dunia ini. Jadi kita harus benar-benar mengingat bahwa ketika kita menerima Allah, ketika kita bilang bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, ya berarti kita juga harus menerima firman-Nya. Kita tidak bisa menyembah Allah tapi kita tidak mau mendengarkan firman-Nya. Itu adalah dua sisi yang saling berkaitan gitu teman-teman. Jadi yang poin pertama itu, ketika kita udah menyadari itu bahwa ya kita menyembah Tuhan, ya kita juga harus menerima firman-Nya dan mengaplikasikan firman tersebut. Lalu yang kedua adalah firman Tuhan itu adalah kebenaran yang membebaskan. Apa sih maksudnya membebaskan? Ketika kita menerima firman Tuhan itu, bahwa hidup kita ini bukan lagi hidup kita yang lama gitu loh. Hidup kita pasti dirubahkan, dan itu pasti. Dan ada di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 berbunyi, maka katanya pada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Karena firman itu adalah kebenaran yang membebaskan kita. Dan
Dan ini juga poinnya, kebenaran itu akan memerdekakan kamu dari segala belenggu dosa, dari segala pikiran yang salah, dari segala kelakuan yang mungkin salah, dari sikap hati yang mungkin kurang baik gitu. Jadi firman Tuhan ini yang kedua adalah suatu kebenaran yang membebaskan kita. Dan yang ketiga adalah, nah ini juga salah satu yang penting, bahwa firman Tuhan itu adalah sumber napas kita, sumber air kita, atau kita bisa bilang adalah makanan kita gitu. Jadi kalau kita ibaratnya hidup sehari-hari, kita manusia kan pasti butuh makan, butuh minum ya teman-teman ya, butuh nafas juga untuk bernafas. Dan bayangkan kalau kita tidak bisa makan, kita tidak mendapatkan air, atau kita tidak bisa bernafas, ya kita pasti mati. Seperti itulah fungsi firman Tuhan, bahwa firman Tuhan dikatakan adalah sebagai nafas kehidupan kita, sebagai sumber air kita. Dan sumber air itu adalah kita dialirkan oleh Tuhan, dan kita juga untuk mengalirkan ke orang lain, ke sekeliling kita. Dan ada firman-Nya di Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi ketika sama kayak kita seperti pohon ya teman-teman ya. Kalau kita seperti pohon, lalu ada sinar matahari, firman Tuhan itu seperti sinar matahari yang menyinari kita, yang memberi kita kehidupan. Setelah itu sinar matahari itu akan masuk ke tubuh kita sebagai pohon ya. Lalu kita akan memproses firman Tuhan itu, dan kita bisa, pohon itu menjadi berbuah, dan buah itu akan menjadi dampak buat sekeliling kita, dinikmati oleh sekeliling kita. Dan itulah fungsinya, bahwa firman Tuhan itu juga sebagai aliran air hidup gitu, yang dialirkan melalui kita untuk membawa dampak yang baik bagi sekeliling kita, bagi orang lain. Dan yang keempat, yang terakhir adalah firman Tuhan itu adalah seperti benchmark teman-teman, seperti guidance, seperti manual book. Jadi kalau kita di dalam kehidupan kita mungkin hilang arah, atau kita mungkin ada sikap hati yang salah, atau mungkin ada pikiran yang salah, itu ketika kita membaca firman, itu seharusnya firman itu akan menyelaraskan pikiran kita yang salah itu ke arah yang lebih benar gitu loh, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yaitu Alkitab, memang bermanfaat untuk satu untuk mengajar kita, yang kedua untuk menyatakan kesalahan jika kita mempunyai kesalahan, ya kita diungkapkan, di-expose gitu loh, bahwa ini salah loh, kamu harusnya melakukan yang ini, yang sesuai firman Tuhan, yang benar seperti ini. Lalu yang ketiga adalah untuk memperbaiki kelakuan, dan yang keempat adalah mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi semua ini ditujukan supaya manusia itu diperlengkapi Allah untuk melakukan perbuatan yang baik. Jadi ada 4 pentingnya kita kita memahami pentingnya bahwa firman Tuhan itu harus ada di dalam hidup kita. Itu adalah 4 poin yang tadi disampaikan, dan seperti untuk closingnya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar menerima bahwa firman Tuhan itu betul-betul real, bukan sekedar tulisan belaka di buku yang kita baca di Alkitab, bukan sekedar testimoni orang-orang lain gitu kan, atau testimoni penulis atau testimoni sharingan orang lain. Kita benar-benar memahami bahwa firman Tuhan yang kita baca itu adalah real, hidup, dan berkuasa atas hidup kita gitu, powerful. Dan juga firman itu ketika kita baca, ketika kita renungin, ketika kita memahami betul-betul, dan kita mau menyelaraskan pikiran dan hati kita, kelakuan kita kepada firman tersebut, maka firman tersebut akan benar-benar menjadi impactful bagi kehidupan kita teman-teman, di dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya ya. Dan yang kedua adalah kita pun juga harus mempunyai hati yang mau berserah. Vulnerable itu dalam arti kita mau diajar, mau dikoreksi, dan mau diselaraskan, bahwa ketika firman ketika kita mungkin salah, firman berkata A, kita melakukan yang B, maka kita akan diselaraskan hati kita untuk bisa melakukan firman yang benar. Dan itulah fungsinya, bahwa firman itu harus menjadi real dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan sekedar hanya omong-omong, bukan hanya sekedar tulisan-tulisan belaka. Jadi dengan kita bisa mengaplikasikan firman di dalam hidup kita, maka betul-betul kita mengalami hubungan yang pribadi dengan Tuhan, bahwa Kristus itu betul-betul nyata dalam kehidupan kita, dan
kita juga bisa berdampak bagi banyak orang, bukan hanya sekedar menjadi Kristen yang rohani, tapi hanya di gereja saja, tapi kita juga bisa membawa dampak yang baik, bisa membawa orang-orang mengenal Kristus lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman, sekian dari sharing saya hari ini dan Tuhan berkati.